Masih ingat dengan sosok Gus Samsudin? Gus Samsudin adalah pemilik Padepokan Nurzat di Blitar, Jawa Timur. Pada Maret 2024, sosok Gus Samsudin disorot usai konten video suami istri boleh bertukar pasangan viral di media sosial. Dalam videonya, dia mengungkapkan siapapun yang bergabung ke dalam alirannya boleh bertukar pasangan suami istri asal atas dasar suka sama suka. Video bertukar pasangan itu pertama kali diunggah di channel YouTube Mbah Den Sariden milik Samsudin. Potongan video bertukar pasangan itu kemudian viral di media sosial dan membuat resah masyarakat. Imbasnya, penyidik Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur menjemput paksa Gus Samsudin di tempat tinggalnya di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 29 Februari 2024. Lalu pada 1 Maret, Subdit 5 Cyber Ditreskrim Sus Jatim menetapkan Gus Samsudin sebagai tersangka dalam kasus konten terkait ajaran tukar pasangan suami istri. Kabar terbaru, setelah beberapa bulan menjalani sidang, Gus Samsudin divonis bebas atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada Senin 29 Juli 2024. Selain Gus Samsudin, anak buahnya yaitu Ahmad Yusuf Febriansa dan Muhammad Nur Khabatul Fikri juga divonis bebas. Dalam amar putusannya, Hakim Ketua Ari Kurniawan menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU kepada terdakwa tidak terbukti dan tidak terpenuhi. Jalan dengan baik, dengan hikmat, seluruh putusan sudah sesuai dengan hati nurani dari Majelis Hakim, dan Majelis Hakim dari hasil musyawarahnya berdasarkan fakta-fakta yang tertuang di persidangan pada prinsipnya. Yang intinya putusan tadi sudah memenuhi rasa keadilan yang tumbuh di dalam hati masyarakat ya. Dan pada prinsipnya silakan kalau untuk tidak puas dengan putusan itu lakukan upaya hukum, masih bisa melakukan upaya hukum. Nah itu nanti di upaya hukum yang berikutnya lah yang bisa menilai isi putusan tersebut. Ya Pak, tadi dipertimbangkan apa sih Pak? Pertimbangan utamanya itu Pak? Ya intinya yang dipertimbangkan sebagaimana yang telah sama-sama disaksikan tadi, yang sudah dibacakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, semuanya konkret dan lengkap ada di dalamnya, tidak ada kita kurangi sedikit pun sesuai dengan fakta-fakta yang tertuang dalam putusan itu. Intinya substansinya putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilannya. Pak, di dalam fakta persidangan disebutkan bahwa ada akun Gayung 105 itu tadi yang bersalah karena menyebarkan. Apakah ada dari pengadilan itu untuk menetapkan sebagai tersangka pemilik akun itu sehingga menjadi keputusan majelis hakim? Kalau itu nanti di sisi upaya hukum saja, tetapi dalam putusan majelis tadi tidak ada ditentukan untuk itu karena berdasarkan fakta kan tidak
diketahui siapa pemiliknya, kan gitu ya, sehingga menyebabkan viral. Iya, padahal dalam putusan tadi berarti dakwaan dari JP itu semua tidak terbukti ya? Iya, berarti semua dari dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti, sehingga harus terdakwa Samsudin dan para terdakwa lainnya untuk dibebaskan dari segala dakwaan tersebut. Nah, namun apapun itu masih ada upaya-upaya hukum, hukum yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak, punya hak. Mereka bisa melakukan upaya hukum, artinya upaya hukum kasasi ya. Ya. Terus setelah putusan ini apakah itu langsung dilaksanakan para terdakwa ini langsung bebas atau seperti apa? Hukum acaranya ketika perintahnya harus dikeluarkan harus segera dikeluarkan. Meskipun nanti ada upaya hukum itu? Ya, itu menyangkut mengenai hak seseorang dalam hal hak kemerdekaan, hak asasi manusia. Ya harus sesuai dengan isi putusan, yang melaksanakan adalah JPU. Berarti harus sehari ini atau harus menunggu besok administrasinya? Administrasi berjalan situasional, artinya setelah administrasi selesai ya itu harus dilaksanakan sesuai dengan isi putusannya. Oke. Hal yang meringankan terdakwa. Intinya kalau dilihat tadi akunnya itu berbentuk edukasi. Akunnya milik dia yang asli ya, dari para terdakwa itu bermilik edukasi. Akun Guyon 15 ya kalau nggak salah. Nah itu para terdakwa Samsudin maupun Fikri dan Febri memang tidak melakukan itu. Jadi ini putusan biasa dan sudah pada mestinya mereka para terdakwa ini dibebaskan. Dan yang lebih penting lagi, saudara Samsudin ini punya pondok pesantren yang tidak pernah memberi pelajaran atau mengajarkan aliran sesat seperti itu, tukar pasangan dan lain-lain. Semua dilakukan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah ya, itu yang ada di pondok pesantrennya Samsudin. Gitu. Ya sesungguhnya kalau JPU pikir-pikir itu sesuatu hal yang keliru ya. Suatu putusan free track yang bebas murni itu harusnya tetap saja sebagaimana putusan majelis harus bebas seketika. Nah yang harus dilakukan oleh JPU tentunya sesuai hukum yang berlaku ya kasasi saja gitu kan, nggak perlu pikir-pikir, ya kan? Kalau jaksa pikir-pikir itu kan kemungkinan jaksa juga akan menerima memang ya, tidak kasasi tapi bisa saja menerima ya kan. Tetapi putusan salah satu yang diucapkan oleh majelis adalah dibebaskan seketika. Berarti hari ini harus bebas. Itu ya. Bahwa nanti JPU akan pikir-pikir atau melakukan upaya yang lain ya itu terserah. Ya. Itu. Apa ada rencana untuk mungkin melaporkan balik FKAB karena kan ini cukup mencemarkan nama baik gitu. Ya, ini putusan yang menurut saya kita membela para kreator ya, kira-kira begitu ya. Ya kebetulan ada yang sekarang diadili Samsudin. Tapi pada dasarnya ini untuk para kreator, untuk para YouTuber ya, ada kepastian hukum. Sehingga kalau ada orang yang mengedit, memotong itu justru tadi diucapkan di persidangan, bahkan juga pledoi saya atau kami itu ngedit, motong itu adalah perbuatan melawan hukum dan diiyakan oleh majelis. Ya. Jadi ya tentu kalau kemarin-kemarin itu Samsudin akan melaporkan balik kepada si akun Guyon 15 itu tekadnya Samsudin ya, tapi ya tidak tahu nanti bagaimana lah, kira-kira begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.